Kenapa kita sebaiknya tidak berkunjung ke Antartika? Pertama, kondisi lingkungannya sangat rapuh dan mudah rusak. Ditambah lagi tidak ada populasi penduduk asli di benua ini. Jadi perjalanan kita akan terasa seperti mengunjungi sebuah pulau tak berpenghuni. Dan jangan lupa bahwa ini juga salah satu tempat tujuan termahal. Terlepas dari semua itu, Antartika tidak sepenuhnya dijaga seperti benteng, tapi ada perjanjian internasional yang disebut Traktat Antartika. Traktat ini dirancang untuk mencegah aktivitas yang tidak diinginkan di benua ini dan melarang beberapa bentuk pengujian dilakukan di sana oleh negara-negara anggotanya. Antartika bukan hanya benua paling selatan di dunia, tapi juga merupakan benua tertinggi, terkering, berangin, dan terdingin di dunia. Benua ini hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Berada di posisi kelima sebagai benua terbesar di dunia, sekitar 40% lebih besar dari Eropa, dan memiliki luas kurang lebih mencapai 14.200.000 km persegi. Sebagian besar Antartika ditutupi oleh lapisan es dengan ketebalan rata-rata 1,9 km. Selain itu, benua ini juga terbagi antara Antartika Barat dan Antartika Timur oleh pegunungan Transantartika yang panjangnya mencapai 3.400 km. Antartika Barat terletak di selatan Amerika Selatan. Karena lingkungannya yang ekstrim, Antartika tidak memiliki penduduk asli ataupun masyarakat yang menetap di wilayahnya. Karenanya, Antartika sering disebut juga sebagai wilayah berpenduduk paling sedikit di bumi. Jumlah populasi penduduk Antartika sendiri diperkirakan berkisar antara 1.000 hingga 5.000 jiwa, dan itu pun bukan penduduk permanen. Hampir semua orang di Antartika adalah peneliti yang tinggal hanya sementara. Pada musim dingin, ada sekitar 1.000 orang di Antartika. Sementara pada musim panas, populasi di benua tersebut naik jadi sekitar 5.000 orang. Selain itu, Kutub Utara memiliki jenis hewan yang lebih bervariasi dibandingkan yang ada di Kutub Selatan, seperti beruang kutub, rubah Arktik, burung hantu salju, dan kelinci Arktik. Yang pertama, Antartika tidak punya zona waktu. Antartika merupakan tempat garis bujur bumi bertemu. Itulah alasan mengapa di sana tidak ada zona waktu. Sebab secara teori, Antartika dapat menggunakan zona waktu manapun yang ada di seluruh dunia. Yang kedua, suhu di Antartika pernah mencapai minus 67 derajat Celcius. Benua Antartika selalu diselimuti oleh es dan salju serta bersuhu dingin. Namun, sebuah penemuan yang diterbitkan oleh jurnal Geophysical Research Letters menyebutkan bahwa suhu terdingin yang pernah tercatat di benua Antartika adalah minus 97 derajat Celcius. Pengukuran suhu dilakukan dengan satelit di tengah Antartika selama musim dingin, di mana matahari tidak pernah naik. Pada suhu minus 97 derajat Celcius ini, jika manusia berada di sana, maka akan mengalami pendarahan di paru-paru hanya dengan beberapa kali bernafas di udara. Kondisi ekstrim itu bisa menyebabkan kematian dengan sangat cepat. Yang ketiga, benua Antartika adalah gurun es. Kita selalu beranggapan jika gurun adalah sesuatu yang berhubungan dengan panas dan hamparan pasir. Tapi di Antartika, gurun adalah padang kering, dingin, dan diselimuti es. Meski merupakan gurun, tapi hampir semua bagian dari gurun ini berisi air segar, air yang masih bersih dan belum terkontaminasi apapun. Ilmuwan bahkan menyebutkan jika 70% air segar dan bersih terdapat di benua yang dinginnya bisa membuat orang membeku. Ada seorang laksamana, Admiral Richard E. Byrd, yang pernah nih melakukan ekspedisi ke Antartika dengan membawa 4.000 prajurit militer. Nah, di ekspedisinya itu dia tuh membuat notes gitu, dituliskan segala macam. Dan dalam catatannya, Richard ini menulis bahwa dia menemukan ada lubang atau semacam portal di Antartika yang ketika dimasuki, dia muncul di dunia lain. Dan dikatakan bahwa ketika kalian masuk ke dunia itu, kalian akan menemukan hutan-hutan hijau yang
rindang, binatang-binatang yang besar, dan teknologi ekstraterestrial yang sangat maju. Ternyata testimoninya dia ini juga di backup sama satu legenda. Jadi kayak ada legenda yang memang mengatakan bahwa ada sebuah peradaban maju yang terletak di bawah Antartika. Ras peradaban itu disebut berasal dari wilayah Hyperborean, masih nyambung-nyambung sama yang tadi. Jadi kayak tadi aku sempat bahas bahwa NASA itu menemukan anomali gravitasi yang sangat tinggi, sangat besar di bawah Antartika, atau yang disebut dengan Wilkes Land Gravity Anomaly. Para ilmuwan itu meyakini bahwa terdapat sebuah objek tersembunyi yang sangat besar di bawah lapisan es kutub selatan. Nah, teorinya adalah bahwa objek itu tak lain dan tak bukan adalah UFO. Jadi yang mengkaitkan UFO sama Antartika tuh udah banyak banget teorinya. Kayak salah satunya adalah bahwa katanya Nazi tuh dulu emang nyembunyiin UFO dan kayak semua teknologi-teknologi yang berhubungan sama ekstraterestrial itu di Antartika. Tapi ada juga yang percaya bahwa yang ada di bawah Antartika itu adalah sisa-sisa asteroid yang begitu besar. Bahkan 2 kali lebih besar dari batuan angkasa Sykes Club yang dulu memusnahkan dinosaurus. Teori ini berhubungan sama teori bumi datar. Dan ini teori yang sangat-sangat populer di kalangan Flat Earth Society atau orang-orang yang percaya bahwa bumi ini bukannya bulat tapi datar. Jadi teorinya adalah kaum Flat Earthers itu percaya bahwa kutub utara itu adalah pusat bumi, sedangkan kutub selatan adalah wilayah yang letaknya di ujung atau pinggiran bumi. Dilansir dari Atlantean Conspiracy, para Flat Earthers itu yakin bahwa Antartika sebenarnya adalah sebuah dinding tebal yang memiliki tinggi sekitar 30-60 meter yang mengelilingi planet kita. Nah, dinding tebal ini dipercaya kayak menahan semua benda di bumi agar tidak jatuh. Nah, teori ini itu di backup sama testimoninya Captain James Cook, seorang pengelana asal Inggris yang juga merupakan salah satu dari segelintir manusia yang pernah melihat tembok Antartika ini. Konon katanya Captain Cook ini selalu melihat ada tembok yang besar sekali setiap kali dia melakukan pelayaran ke Antartika, dan dia udah ke Antartika sebanyak 3 kali. Tembok itu katanya menutupi semua garis pantai, jadi dia kayak nggak bisa mendarat dimanapun karena temboknya terlalu tinggi untuk didaki.